Pendengar Senya FM, kantun puniki kesaring ini dan senya disiar Putra Kusuma lan wonten Bli Adi Wisnu lan Mbok Ayu Windy. Nggih nglantur puniki Bli nggih. Awal mula niki Bli Adi Wisnu kan dumun janda melengis niki sempat ngebum gitu nggih artinya samian uning gitu nggih sampai ke seluruh Bali gitu. Punapi awalnya niki Bli bisa yang menciptakan kan sama yang tadi juga. Kalau ngomong awal janda melengis itu lagu itu sebenarnya bukan pilihan Tiang ya. Kalau kita ngomong sejarah ya, lagu itu dulu mau dibawakan Yan Srikandi, mau dibawakan senior juga, Mang Senior juga. Nah sebenarnya dia nggak kenal sebelumnya sama Gusno, tapi lagu itu ada di tempatnya De Arte itu iya. awalnya, dan lagu itu ditunda dan akhirnya Tiang diberikan kepercayaan sama De Arte untuk membawakan lagu itu. Padahal satu master 10 lagu waktu itu kan, kalau PCD 10 lagu itu udah jadi, tapi Tiang bongkar satu dan Tiang dipaksa membawa lagu itu oleh De Arte gitu. Nah kalau untuk karakter vokal awal mulanya Tiang itu kan selalu melo, seperti Kunan Simpenan. Ya itu kan selalu melo Tiang, karena Tiang selalu membawakan lagu-lagu yang perasaan gitu, lagu-lagu baper gitu. Nah, Janda Melengis itu Tiang dipaksa sejarahnya bawa ini gitu, karena melihat pangsa pasar tuh harus berani membawa lagu yang kocak. Jadi temanya juga tentang janda melengis tuh dari segi judul unik. Janda misi melengis itu unik ya, pasti rame. Nah akhirnya Tiang dipaksa belajar dan dia sebulan pelajari lagu itu untuk membentuk karakter vokal Tiang itu agar bisa membawa lagu kocak gitu. Jadi merubah style gitu. Nah akhirnya Tiang pelajari jadi gitu loh kemudian vokal, dan pada saat selesai pun itu PCD disodorkan sama Pak Uke waktu itu Aneka Record. Itu dijadikan judul kan, diterima sama Pak Uke, jadilah judul Janda Melengis. Padahal waktu itu Tiang nggak setuju, Tiang benar-benar nggak setuju sama lagu itu. Gitu. Waktu itu Tiang ingin memakai judul tuh Manusia Biasa atau Ojog Mitra. Itu ya, awalnya. Kan ada lagu juga Ojog Mitra judulnya. Tapi Pak Uke sama Beliong Sagita itu yang sepakat itu dijadikan judul album pada saat itu gitu. Nah akhirnya keluarlah lagu Janda Melengis, dan Tiang bener-bener nggak bahagia gitu sebenarnya. Itu nggak bahagia banget karena bukan karakter Tiang, nggak suka sebenarnya gitu loh. Tapi setelah 1 minggu berjalan album itu ternyata rame banget di masyarakat, disenggol-senggol. Kamu di mana saja orang anak-anak kecil tuh keluar sekolah SD selalu nyanyi itu. Kemanapun Tiang ada lagu itu gitu. Ternyata ini lagu kok viral banget gitu loh. Nah itulah yang memperkenalkan Tiang di dunia musik. Padahal sebelumnya tahun 2003 itu Tiang udah berkarya. Kunan Simpenan 2008 udah juga, tapi nggak se-booming Janda Melengis. Nah 2012 setelah keluarnya Janda Melengis, itulah memperkenalkan nama Adi Wisnu di dunia musik, anak-anak kecil dan mulai dikenal gitu. Dan banyak gitu, dan akhirnya karena itu booming, dia harus terbiasa nyanyi lagu itu di panggung. Jadi seperti sampai saat ini menjadi lagu kenegaraan itu. Ya sudah melekat gininya ya. Gitu. Nah makanya melihat sejarah itu, kembali lagi ke Talu Goreng. Ada sekarang Talu Goreng ini kan kocak nih. Ada yang ingat dengan sejarah itu. Setelah Janda Melengis, ada lagu yang terbaru sekarang Saat Cinta Dianggap Dosa, sesuai karakter. Nah kalau lagu Saat Cinta Dianggap Dosa, lagu Sandar Bener Beli itu adalah feel Tiang. Artinya benar-benar karakter vokal asli sebenarnya itu, dan membuat lagu itu pun dengan bahagia sekali gitu. Karena apa? Tiang suka warna lagu seperti itu. Jadi seperti itu. Terus kenapa Tiang harus beralih Talu Goreng? Karena Tiang juga tidak bisa paksa pasar. Kalau Tiang suka, sementara media nggak begitu membumingkan, kita harus melihat pangsa pasar. Akhirnya harus lagi membawa lagu kocak. Jadi tidak boleh ego gitu loh. Kalau kita ngomongin ego, saya harus membawa lagu slow terus, lagu-lagu baper yang membuat orang baper. Karena tidak dipungkiri kalau Saat Cinta Dianggap Dosa banyak banget orang baper gitu, termasuk termasuk bogenya kan gitu. Jadi kebahagiaan Tiang
lahir lagu Saat Cinta Dianggap Dosa, banyaklah komen-komen bahwa lagu itu benar-benar membuat baper gitu. Oh, baper, nggih. Jadi seperti itu bahagianya, tapi nggak booming gitu loh. Iya, Nah iya. ini kan bertolak belakang, nggak booming. Maka dari itu Tiang lah punya ide, bawa lagu kocak aja dah. Bawa lagu kocak aja, dan akhirnya berduet lah sama Ayu Windy yang Ayu punya Windy. karakter vokal ini. Akhirnya booming. Kalau Talo Goreng yang akui ya di dunia TikTok sangat ramai banget Sangat orang rame, ini iya. gitu. Jadi itu sejarahnya tentang Janda Melengis Janda Melengis ini. sampai sekarang gitu. Oke. Kalau Mbak Ayu Windy niki kan sudah diajak duet sama Bli Adi Wisnu seperti niki nggih. Untuk Nggih. dukungan keluarga pun api niki Mbak Ayu. Astungkara. Udah berkeluarga napi durung dan sampun, Oh, sampun, nggih. Terus sampai saat niki dengan keluarga ketika Mbak Ayu memutuskan untuk bernyanyi pun api Astungkara didukung. didukung Ya, ya. nggak ada halangan. Nggak ada halangan sama keluarga besar ya. Ya, keluarga besar juga mendukung, keluarga dari suami juga mendukung. Iya. Oke, dan untuk nama Ayu Windy niki dapat dari mana? Untuk nama aslinya Siri Dumun gitu Mbak Ayu. Kalau nama asli dia ngadu panjang sekali nih. Ketut Ayu Jegeg Windiani. Oh, isi jegeg ya. Iya, isi Jegeg. Ayu Jegeg Windiani. Jadi memang nama aslinya dipakai ya, Iya, Ayu memang Windy. nama Diambil aslinya. beberapa. Ini pilihan dari siapa Mbak Ayu? Apakah beli adinya yang milihin atau gimana? Adi Wisnu yang milihin. Oh, dibuatin lagu Iya. nama juga ya, Pak. Iya. Karena Pas nama lagi pilih-pilihan nama ya. singkat biar cepat tren kayak Ah, ah. kayak gitu. Kayak gini Kalau kan. terlalu panjang kan sulit juga. kayak betul gitu. betul. Jadi dipilih lagu nama Ayu Windy gitu ya. Kalau Bli Adi Wisnu penapi dukungan keluarga Bli. Sudah berkeluarga Bli? Sudah punya cucu. Ada sudah punya cucu. Ya, sudah biar punya cucu. biar pendengar tahu. Nah, Udah kalau punya yang namanya cucu. keluarga sudah pastilah Sudah yang pasti. berkeluarga. Masa sih nu kayak terune kan? Ya. Jadi- Siapa tahu ada. Masih belum. Berarti kan terune genten. Jadi sing laku dah dene gitu. Oke, ya Kalau keluarga. Adi Wisnu sampai saat ini nggak berkeluarga, berarti Adi Wisnu sing laku kan? Ya, jadi sudah Yang jelas berkeluarga, yang udah Bli. berkeluarga, apa namanya? Istri satu, anak. Istrinya 6. Apa namanya? Yang jelas dukungan keluarga itu yang mendukung ya sampai Sangat saat mendukung ini ya dari berkarya, istri dan orang tua semua udah istilahnya mendukung karena nyanyi itu adalah bagian dari jiwa Tiang sebenarnya. Ya, walaupun dulu sempat nggak dikasih gitu kan. Ya, tapi karena ini bagian adalah jiwa, ini adalah pilihan Tiang, ya akhirnya sampai saat ini berjalan dengan lancar lah. Iya, atau dulu mungkin Bli Adi pernah ikut festival atau lomba-lomba nyanyi gitu sebelum menjadi Kalau penyanyi? ngomongin lomba pernah, ya dulu banget ini Ah, waktu zaman SMA. SMA. Waktu zaman SMA itu di Singaraja itu. Tahun berapa Bli SMA-nya Bli? Tahun berapa ya, lupa ya? Tahun 9 tahun berapa ya? Sekitar tahun 99 itu. Oh iya iya. Ya. Reformasi ya, 98 99. 99 2000-an itu. Ya udah lama ternyata ya. Lama. Ikut gini festival dulu. Dapat juara Bli. Dapat ini apa namanya? Dapat empat besar Dapat dulu. besar. Ya, dapat 4 besar gitu. Banyak yang bagus-bagus sih. Tuh lomba itu yang cuma dapat 4 besar pada saat itu. Nah, jadi itulah menjadi semangat Bli untuk kita harus Iya, memang harus kita nih. Kalau untuk nyanyi itu dari kecil, kalau kita ngomong sejarah kecil lagi, Ya. dari kecil apa namanya SD yang udah beli buku yang harga 500 rupiah, buku-buku nyanyi itu kan. Iya Nah, iya. zaman-zaman Obi Besar yang kayak gitu. Yang isi lirik-liriknya Iya, itu udah ya. main-mainan nyanyi-nyanyian itu, nyanyi gitu kan. Ya, udah nyanyi tiang siap gerak gitu nyanyi Miau, kayak miau. gitu. Murid-muridan lah istilahnya. Bukan murid-murid dan murid Nah, beneran. menginjak SMP Tiang udah mulai mengenal panggung. Ya, panggung istilahnya ada basar kayak gitu, acara STT gitu, Tiang udah mulai nyanyi-nyanyi. Tapi ya kayak ini karaokean gitu. Jadi seperti itu. Iya, jadi ikut di acara-acara kecil seperti ini Kang. Sudah Dan menggeluti panggung pada saat itu. Jadi memang pengenalan untuk anak-anaknya gimana nih Kibli? Apakah ada yang ingin bernyanyi juga? Kalau ngomongin itu sih nggak ada. Nggak ada, Semua ya. apa namanya bagus ya, cuman nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada mengikuti jejak Tiang gitu. Atau mungkin belinya
ingin ikutkan di dalam dunia musik mungkin karena bapaknya penyanyi jadi anaknya Nggak, memang belum lihat apa namanya sebuah karakter kan. Potensi, Kalau dia kan ya. nggak bisa paksa. Mm-mm. Artinya kalau paksa jelek gitu misalnya kan nggak. ya betul. Jadi betul. yang ini yang kena juga yang sendiri karena apa namanya kalau nyanyi itu kita nggak bisa ngatur. Itu adalah bagian dari hobi adalah bagian dari jiwa. Jadi kalau memang seseorang ataupun anak mempunyai hobi ya baru kita bisa masukkan kan seperti itu. Iya. Oke, selain bernyanyi Mbak Ayu dulu ya. Iya, mau Ayu biar Mbak Ayu lempeng terus. selain bernyanyi tapi aktivitasnya nih Mbak Ayu. Kalau aktivitas di rumah aja sih ngempu ya karena masih kecil. Oh, anaknya masih. Iya masih kecil, masih umur 3 tahun setengah, masih aktif-aktifnya gitu. Jadi Nggak bisa ninggal kemana-mana sih. kecuali nyanyi ya. Nyanyi ya udah bapaknya yang jaga. Oh gitu, bisa diatur lah. Iya, Jadi selama niki aktivitasnya ya di rumah aja. di rumah aja. Sama kayak dulu berarti 2019-20 kan di rumah aja gitu. Corona. Enggak. Sebelum ada anak aktivitasnya sering di pura dulu. Jadi Ya nyapu, Oh, nyapu. gitu. di pura. Pura Jadi ke- mangku. Iya, memang keragaman. Oh, mangku ya. Memang mantap. Kalau Oh ya ya. apa Seringnya di pura Di dulu. pura, Ya. Setelah ada anak jadinya diem di rumah. Di rumah. Kebetulan ada tawaran waktu itu disuruh nyanyi. Nyanyi. Coba gitu. Nyanyi sambil ngempu jadinya. Iya. kalau aslinya sih di pura ya. Iya di Banten, pura gitu. ya. Cuma raganya bisa menyesuaikan Aktivitasnya. gitulah, dia tidak terlalu inilah apa namanya fanatik gitu. Mm-mm. Ya, jadi di mana mimin sejak selang dijunya kayak seperti itu. Profesional gitulah. Kalau Ya, beli- begitulah. Kalau kemarin pada saat ajak nyanyi di panggung, Mm-mm. ya banyak pemedak-pemedaknya ada. Jeruk mangkuk. Oh jeruk mangku ya. Gitu. Sekalian di sana gini khotbah dulu. Atau matur-matur lah. Panggung, Atur gitu. pioning Jadi di ada dia fotonya. baru pemedak kan ya. Seperti itu. Yang jelas bisa dikenal lah selain sebagai juru mangku penyanyi juga dan bling ya. Iya, jadi Tiang juga bisa jaga batasan-batasan karena kan ragane apa ya kalau memutih kayak gitu ya orang jero mangku Lain kan gitu ya? lain lah lain gitu Lain loh. gitu. Dan ketika berpakaian biasa pun ya tetap Tiang menghormati lah, Menghormati. gitu. Kalau Tapi sekarang kan pakaian kalau gini. mungkin bernyanyi pada saat kita tampil di media gitu kayak video klip ya kita memang harus menyesuaikan Mm-mm, ya, bercanda ya. kayak goyang-goyang karena ya memang ranahnya di sana gitu Oke, loh. betul Di- sekali. di publik gitu loh. Tapi ketika sudah di luar media ya Tiang masih sangat menghargai beliau gitu sebagai seorang mangku gitu. Cuma kalau kayak sekarang ini kan media publik ya biasa aja bercanda. Tapi iya. kalau udah di belakang layar ya udah dia sangat menghargai. Ya, oke. Bahkan panggilannya itu bukan Ayu Windy lagi, Jero. Jero. Jero ya. Wah, Ya, nanti Jero. saya habis niki habis ya, Swastiastu, langsung Jero. panggil Jero ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi Bahasanya udah berbeda artinya, ya. beda. Ada tempat-tempat gitu loh maksudnya itu. Ya. Kalau di panggung ya biasa Ayu Windy. Karena kalau di panggung iniin Masa Jero Mangku Jero gitu Mangku. kan. Betul Ya, betul. enggak, ya apa namanya? Nama penyanyinya Ah. bukan itu gitu loh. Jadi sesuai tempat gitu Sesuai maksudnya. tempat, Kalau iya. udah di luar panggung baru dia kembali lagi panggil Jero. Jero, Lagi iya. Ayu Windy jadi seperti itu. Oke, untuk beli Ade Wisnu sendiri niki selain bernyanyi napi kegiatannya Li? Kalau Aktivitasnya? kegiatan Tiang untuk saat ini Tiang seorang wartawan. wartawan. Jarak pos. Oh, Ya. Ya aktivitasnya ya banyak lah kalau seorang wartawan di jalanan aja. Iya, iya. Nyari Di jalan berita ya. sini nyari berita, ada pelanggaran ini, pelanggaran Mm-mm. itu gitu. Ya kita nggak bisa bilang lah itulah. Jadi Tiang punya tugasnya itu. Kayaknya seru ya jadi Ada wartawan pelanggaran-pelanggaran apapun di masyarakat, Mm-mm. komunitas-komunitas gitu. Tiang punya tugasnya itu. Jadi seperti itu. Kalau ada orang melanggar nggak bisa disaranin naik. Jadi seperti itu. Oh ya, jadi pernahkah Niki ketika beli ada job nyanyi tapi masih kerja gitu, ada kerjaan pas Kalau saat gitu. kalau ngomong itu sih sering. Sering ya. Jadi gimana Tapi solusinya? Tiang tetap prioritaskan nyanyi. Heeh. Karena kita nggak bisa ungkiri setelah nyanyi kan kita dapat Heeh. sesehari. Sehari. Betul. Jadi Jadi- sama di sini juga habis saya ngantep Bisa dapat nggak sehari bisa juga. harus diatur Heeh. gitu loh. Bisa nggak bisa. Heeh. Itu harus nomor satu kan diatur karena Iya. kan masalah pekerjaan yang setiap hari
kan jauh bisa lebih diatur jamnya gitu, Mm-mm. setelah nyanyi atau besok diambil. Jadi yang namanya kerjaan di lapangan kita bisa mengatur, kecuali kita istilahnya itu ada dalam satu atap perusahaan, tidak tugas marketing beda, nggak bisa ngatur. Tapi karena kalau kita omong kerja di jalan ya, Jadi fleksibel jadinya ya. kalau seorang wartawan itu nggak bisa diatur karena dimanapun dia berada di situ kerjanya, jadi nggak ada yang ngatur gitu loh. Mm-mm. Yang penting ada kerjaan, Ada gitu loh, bawa kerjaan. kerjaan. Jadi seperti itu, makanya dia yang memilih sebagai wartawan. Wartawan. Jadi biar bebas berkarya, tidak ada yang mengatur gitu. Iya. Nah, jadi untuk Anda pendengar Sanidi FM, sane mangkin sane pacar senyarengin durus pun niki nggih 0366 25146 gelaran on air niki kebuka sane pacar senyarengin durus wenten hadiahnya niki Mbak Landi nggih. Iya. Wenten hadiahnya nggih. Ada baju talo goreng. Talo goreng. Tapi udah di bawah kan? Ya. Nggih, sane nyarengin durus ditiang buka dumun kali penelpon ke mantan. Sampun enten sane nyarengin ke Sangre. Om Swastiastu, Rahajeng sore. Om Swastiastu, ajang sedih, Nggih, sareng sire dumun ireng ditiang puniki. sarang pas tahu. Rangga Pastawa. Nggih, durus beli Rangga, tapi yang mau ditanyakan iki. Yang mau jadi kepake sarang ada Wisnu dan Jero Ayu ini. Ya nggih, langsung jero Ayu Windy gitu. Nggih, durus Kurang pertanyaannya. Kurang kedengeran. Nah, sedang lagu sampun duet sarang ada Wisnu. Kudang lagu kocap niki sampun duet sareng beli Adi Berapa lagu? Wisnu. Ini langsung jawab ya. Ya, Nggih, langsung Oh. dijawab aja. Baru satu lagu. Satu lagu. Napi ke judulnya Talu Goreng. Nggih, tali goreng mekecrot nih ke judul. Oke, judulnya beli. coba yang nelpon nyanyi dikit. Bisa nggak yang nelpon? Napi kisah ini ke Talu Goreng ya. Apa dibilang? Kurang dengar. Kisah. Napi kisah lagu talo goreng itu gitu. Kisah lagu bercanda orang gitu. Nah, jawab. Itu nggak ada kisahnya, itu cuman lagu bercanda. Tentang cara ngocok halus aja. Tentang cara ngocok taleh itu sebenarnya. Ini udah masuk ya. Iya kan, pakai sarang ada Wisnu ya. Ya. Yang dia pakai sarang ada Wisnu sedang lagu sampun uli tahun kuda kan Kedengeran nggak? lagu udah. Niki pertanyaan untuk beli Adi Wisnu uling tahunku dari tahun berapa katanya niki sampun nulis lagu gitu. Nulis lagunya Ah. dari tahun 2003. 2003 Iya. katanya beli Rangga. Tresne Selat Pase, 2008 ada Kurnan Simpenan, ada biasa-biasa memori Tresne ke pertama, tahun 2012 Jana Melengis dan ke 10 lagu. Cepet itu. Iya, tahun Pak 2015 Pro. ada Presiden Janda dan ke 10 lagu lagi. Habis itu baru sekitar 10 lagu. Jadi ada ya kurang lebih lah 40 sekitar 45-an sudah. Tinggi 45-an katanya beli Rangga. Iya, sukses di Kemanten ya. Ike Mantan. Iya, sukses selalu buat Ayu Windy dan Adi Wisnu dan Nada Dewata. Ada Dewata. Suksema. Enggih matur suksema. Di Kemanten di Utara. Tinggi. Santi Om. Om Santi Om. Dukana dumari dumugi Santi majareng beli Rangga Pastawa sampun nyarengin niki gelaran on air 0366255146. Malesi penelpon pun niki jadi beli Rangga Pastawa niki berhak mendapatkan satu buah kaos yang misi talo goreng nggih. Inge Malesi ki penelpon pun niki pendengar Sanidi FM di tiang sang redumun. Om Swastiastu, Rahajeng sore. Om Swastiastu, Rajang sore. Nggih, sareng sire dumun iring di tiang puniki. Yang ring akeh. Ari PSG otai Ari ring akah niki. Terus Mbok Ari bertanya niki sareng Mbok Ayu Windy lan beli Adi Wisnu. Nggih, salam kenal nggih serang beli Adi Wisnu lan sira Mbok. Ayu Windy. Mana jero niki Ayu Windy niki. Nggih, kalau di udara Mbok udara Ayu Windy tetap. Nggih, pangton Enggih. Salam kenal muali. Niki yang jaga metakan sarang beli Adi Wisnu nggih. Nggih, terus. Kenten saking napi asalne kenten sarang Mbok Ayu Windy niku. Kita Yang sama. saya kan baru monitor juga niki. Wawu kocap niki. Nggih. Wawu nyarengin Yang niki. mau ring pasar soalnya niki. 3. Niki sarang niki tembangnya niki tapi Talu Goreng mantan ya siki duet niku. Kalau untuk duetnya baru perdana itu.
Perdana. Baru satu. Next ada lagi ada. Apa judulnya itu? Makecerat. Next ada lagi ya. Ada nanti ya Unik surprise ya. judulnya nih ke. Unik ya. Ini ke sarang beli Adi Wisnu, sarang Bu Ayu ini nggih. Pokoknya dumugi ke depannya semakin sukses nggih. Sukses semua. Jangan lupa dibantu share. Punya nih ke berkarya nih ke lagu-lagu nggih. Enggak sukses semua. Ini ke tekan tiang cuma nih ke manten Nih ke saking manten. napi. Jawab langsung. Jawab langsung. Iya. Asal Titeng dari Singaraja. Ya, patuh-patuhnya uang nyamu buleleng nih. Oh iya, niki Iya. beli Adi Wisnu saking napi nggih. Sama tahun buleleng. Sama-sama juga. buleleng. Ya. Oh, sama-sama beleleng. nggih. Enggak. Oh, pantas sekali kental yang dengar logat belelengnya nih. Tidak boleh itu logat leluhur, itu boleh dilupakan. Nggih, Iya. nika manten nggih beli Adi Wisnu Inggih, sareng inggih. Bu Ayu ini nggih. Inggih. Nggih. Nggih, Semua sukses semua. Inggih. Om Santi Om. Om Santi Om. Dupan adu madi dumugi Santi puniki majang ring Bu Ari PSG niki dados terah hadiahnya nih ring studio radio Sringida FM ring jam kerja radio nggih. Lah kutus pagi ngantos 4 Ya, sore. ada baju Nggih. makacrot talo goreng. Boleh. Baju talo goreng. Pang tiap hari ujak talo goreng. Nggih talo goreng gitu nggih. Ngelantur pun niki beli berbincang-bincang nggih. Nah ini nindik lagu-lagu beli kan saat niki ada lagu yang sampai viral ke nasional. Nah bagaimana tanggapan beli niki? Kan ada lagu Bali niki yang ke go nasional gitu. Sampai dinyanyikan sama penyanyi dangdut nasional gitu. Kalau tanggapan Tiang, yang jelas kan Tiang merasa senang. Mm-mm. Jadi merasa bahagia karena ini sejarah baru ya. Dari dulu hingga sekarang belum ada lagu Bali sampai ke tingkat nasional, bahkan viral banget. Iya. Jadi setara lagu Indonesia dan memang lebih hebat gitu. Jadi lebih hebat dari penyanyi-penyanyi ternama. Ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan, membahagiakan. Jadi kita tidak bisa pungkiri itu ya. Yang jelas kita ikut berbahagia. Dan itu mungkin menjadi suatu acuan bahwa kita ini akan berkarya dan tujuannya jelas lah, setiap penyanyi itu pinginnya juga seperti itu iya. ya. Jadi kita ngomongnya itu yang real aja lah. Setiap penyanyi pasti menginginkan hal seperti itu karena di situ dibalik kepopuleran ada sesari banyak juga di Ada situ. sesari banyak, ya, baik betul. itu di YouTube yang sudah sampai di atas 50 juta viewer itu ya sangat luar biasa sudah. Kemudian kalau lagu itu bisa viral sampai Indonesia, kalau kita buka job gitu loh, kalau kita buka peluang, yang rasa bukan hanya di Bali aja ngejob. Pastinya udah di luar Bali juga kalau kita buka peluang ya. Dan itu akan menjadi sebuah kesempatan untuk yang namanya sebuah kesuksesan yang memang diidam-idamkan setiap penyanyi dan jadi sangat beruntung sekali ya bisa dikatakan seperti ini. Itu menjadi motivasi. Ada lagu viral seperti itu adalah motivasi bagi kami. Iya. Tuh, Kita untuk berkarya mungkin bisa mengikuti jejak mereka gitu. Kalau Mbak Ayu ini pun apa tanggapannya nih tentang yang viral nih ke Sama aja sih Sama tanggapannya aja. sama Bliani. semoga saya menyusul viral. Semoga bisa menyusul ya. Karena seorang di rumahku nak simpel-simpel. Jawabannya itu simpel-simpel aja. Oke, yang terakhir nih King, pesan dan kesan di dunia musik pop Bali. Mbok Ayu Demun, punapi pesan dan kesan selama berkecimpung di dunia musik pop Bali dari tahun 2020-an lah. Tolong boleh diwakili. Kalau dia sebenarnya kurang ini ya Kurang mengerti kalau dia ya. di panggung pun Om Swastiastu selalu nyanyi gitu karena baru tahapannya. Ya nanti Tiang pandu. Biar dilatih dulu ya Bliadi. Kesannya itu selama jadi penyanyi itu kira-kira seneng nggak gitu. Iya. Jadi mungkin Pastinya seneng banget lah Bliadi. ya, suka Seneng banget. gitu. Sangat berkesan gitu nih bisa bertemu dengan Bli Adi Wisnu dan juga teman-teman yang lain seperti penggemar Iya sangat berkesan dan banget. penyanyi-penyanyi yang lain gitu nih. Oke, itu ke pesannya nggih. Untuk Gitu penyanyi idola Bali sire Mbak Ayu. Penyanyi idola lagu Bali, penyanyi Bali. Yan Sri Kandi, Dan Sri Kandi. Mode Uli, Adi Wisnu. Kalau yang di nasional ada Niki. Yang di nasional baru-baru sih ada ya. Siapa ya itu ya? Namanya saya kurang tahu. Yang penyanyi kecil itu loh.
Oh, Farel. Iya, Farel itu. Iya, iya, oke. Suka sama suaranya Farel. Iya. Itu aja. Oke, kalau Beli Adi Wisnu sekarang ya, pesan dan kesan langsung deh Beli untuk dunia musik pop Bali. Kalau Selamat yang jadi penyanyi, yang jelas itu menjadi kesehatan buat Tiang ya. Kesehatan. Secara pribadi nyanyi itu kesehatan bagi Tiang. Bahkan kalau tanpa nyanyi mungkin tenaga bisa ngedrop gitu loh, karena Iya. itu bagian hobi dari kecil gitu. Kemudian bisa lagu-lagu itu dipublikasi pada saat itu oleh Aneka Record dan sampai booming, itu adalah menjadi sebuah kebahagiaan. Jadi Iya. bahagia sekali gitu ketika lagu-lagu itu sampai ke pelosok-pelosok, ada orang-orang kumpul itu dengar. Sangat-sangat bahagia pada saat ada di dalam musik Bali ataupun ada di Belantika Musik Bali. Tapi di dalam kebahagiaan itu tentu Tiang juga mengalami yang namanya suka duka. Iya. Gitu. Kalau sukanya kan tadi ya bahagialah ketika suara kita Iya, itu dikenal lagunya, didengar, gitu. kemudian banyak yang senang juga, banyak masuk di hati mereka senang. Tapi dukanya itu biasanya nih duka seorang penyanyi itu sama mungkin seperti Tiang. Pada saat kita batuk gitu, serak gitu, itu udah menderita banget. Karena dalam 1 bulan tuh ada aja acara nyanyi gitu. Kalau ketika batuk, malunya luar biasa sudah. Iya, iya. Tekanan batinnya itu luar biasa gitu. Jadi itu suka dukanya. Suka dukanya. Ya, pada saat batuk itu adalah duka seorang penyanyi ya. Karena sempat yang punya pengalaman di Karangasem menjadi bintang tamu. Gak ada penyanyi lain ini. Bahkan itu tiket 10.000, orang yang nonton gendang-gendong sambil menyusui nonton. Dia dalam keadaan batuk dan serat. Dia nyanyi dia hanya 1 lagu dan dia minta maaf yang sebesar-besarnya kalau dia nggak bisa nyanyi. Yang penting ya dengan gobe. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini suka dukanya. Suka duka Dan Tiang. pesannya untuk musik pop Bali pun Api untuk kedepannya Bli. Kalau Tiang sangat berpesan mungkin untuk penyanyi-penyanyi generasi baru, kemudian juga teman-teman yang juga sudah senior juga. Jadi mari kita bangkitkan musik Bali ini dengan sebaik-baiknya, kemudian berkarya dengan baik, sesuai dengan seni dan style masing-masing, mencapai tujuan. Mungkin tujuannya sama, adalah kesuksesan dengan cara positif. Ya, dengan cara positif berkarya dan mengembangkan seni, terutama seni musik Bali. Bagaimanapun juga kita adalah warga Bali ya. Warga Bali, Nyamo Ya. Bali, kita jadi satu, punya satu tujuan, yaitu mengembangkan seni musik Bali. Salah satunya seni adalah mulai dari seni suara ya, bernyanyi salah satunya, untuk kebudayaan yang bisa dilestarikan seperti niki Bli nggih. Semua niki Mbok Ayu Windy dan Bli Adi Wisnu sampun berbincang-bincang ten kerasa pun niki sampun nepet galah niki sampun ring galah 6 dan nggih. Alan menawi wonten iwang tatkala wau berbincang-bincang ngiring ampuraya ngeten Bli nggih sareng Mbok Ayu nggih. Mbok Jero aja was tiang panggilnya Jero berarti. Nggih. Jero. Mangken kan kari Mbok Ayu dan nggih. Nggih sukses lan ajaring pendengar Seni FM pina ke penguntat niki di tiang sareng 3 ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om. Inggih pendengar Seni FM puniki tembang saking Adi Wisnu. Saat cinta dianggap dosa. Sayang, saat cinta dianggap dosa, aku merasakan kebahagiaan bersamamu. Mengapa cinta ini dianggap dosa? Saat ku yakini kau mampu memberikan cinta yang sesungguhnya pada diriku. Dan mengapa cinta kita tidak bisa bersatu? Saat aku yakin tak ada cinta selain dirimu. Adi ngeling siksigan di dhuwur tangka beline, nuturang apa ni ada di hati. Untuk berjalan jani di jalan ini ngajak beli, takut bani ketemu nih di sisi
pada padangan kebang swire iraga pada adengan lapang. Demar ketemu di Zubani ada nak ngelahan di beli sing ngerti tresnan ngancan ngedenan tresnan adi teken beli sayang beli teken adi luwihan teken soma ngancan iraga jumna ye peninggalan adi nuturan untuk makecang galah terus berjalan tresnan mirasa ngancana kekang di saat cinta dianggap dosa ngajak adik beli rasa yang tresna di saat cinta dianggap dosa ngajak adik beli merasa bahagia dekat mimpi dan iraga ngidan Dusing ngelangan nanging takut kehilangan. Aku rindu ya, aku sangat rindu. Aku ingin bersamamu. Aku ingin ketemu ya. Aku kangen banget. Pikiranku terus penuh sayang, tau gak? I love you ya. I love you. Galah terus berjalan, tresnan mirasa ngancana kekal. Di saat cinta dianggap dosa, ngajak adik beli rasa yang tresna. Di saat cinta dianggap dosa, ngajak adik beli merasa bahagia. Di saat cinta dianggap dosa, ngajak adik beli merasa yang tresna. Di saat cinta dianggap dosa, ngajak adik beli merasa bahagia. Dekat mimpi dan iraga ngidam, dusing ngelangan nanging takut kehilangan. Dekat mimpi dan iraga ngidam, dusing ngelangan nanging takut kehilangan.